Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang kerja lapangan. Oke, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Budi Novianingsih dengan NPM 4027. Yang kedua ada rekan saya, Rini Stianingsih dengan NPM 4024. Yang ketiga ada teman saya, Rizka Tri Ramadhani dengan NPM 4021. Yang keempat ada Sita Amelia Anjani dengan NPM 4020. Dan yang terakhir adalah Galuh Devianandita dengan NPM 4031. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai yang pertama ada metode studi kasus, kedua ada protokol analisis kualitatif, ketiga ada ground theory, dan yang terakhir adalah analisis protokol verbal. Menurut Rian DKK pada tahun 1992 membedakan 5 kategori studi kasus akuntansi. Yang pertama deskriptif, di mana praktik saat ini dijelaskan dalam hal prosedur yang diadopsi. Yang kedua ilustrasi, di mana para peneliti mengeksplorasi implementasi dan hasil terkait dengan praktik inovatif. Yang ketiga eksperimental, di mana penelitian menyangkut pelaksanaan eksperimen di lapangan di mana perlakuan baru diterapkan pada sub-unit situs. Yang keempat ada eksplorasi, di mana peneliti melakukan penyelidikan awal tentang bagaimana dan mengapa praktik tertentu diadopsi. Yang kelima ada explanatory, di mana penelitian berusaha memberikan penjelasan yang meyakinkan, yang membenarkan pilihan praktik dan memfasilitasi pengembangan teori. Studi kasus biasanya mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk beberapa atau semua hal berikut, yaitu bukti dokumenter, data wawancara, observasi langsung, dan observasi partisipan. Penerapan beberapa metode disebut triangulasi dan menawarkan kesempatan untuk mengakses sumber yang berbeda, baik untuk metode penelitian umum dan dengan metode yang berbeda. Yang pertama ada triangulasi dalam metode yang menggabungkan penelitian yang berbeda, pewawancara yang berbeda, dan lokasi survei yang berbeda. Yang kedua ada triangulasi antar metode yang menggabungkan hasil yang berbeda dari katakanlah wawancara, survei, dan pengumpulan data arsip, dan dapat mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Peneliti studi lapangan tidak memiliki padanan Cronbach's alpha dari penelitian survei. Mereka juga tidak memiliki kelompok kontrol dan perilaku andal eksperimen laboratorium untuk menunjukkan perhatian mereka pada reliabilitas dan validitas. Penelitian lapangan dengan desain tidak akan pernah memiliki dasar statistik untuk membangun validitas konstruk yang umum dengan metode penelitian lainnya. Kritikus dan peninjau bertanya mengapa penelitian lapangan terfokus harus memiliki persyaratan validitas konstruk yang kurang menuntut daripada penelitian yang membahas masalah yang sama dengan metode yang berbeda, misalnya kuesioner survei. Pembaca kritis dari semua jenis penelitian harus mencari makna yang jelas dari konstruksi yang menggambarkan konsep yang diteliti. Selanjutnya yaitu pada protokol analisis kualitatif. Analisis data kualitatif berpotensi menjadi subjek bias yang signifikan karena bergantung pada interpretasi dan klasifikasi yang dipaksakan oleh peneliti. Data kualitatif juga rentan karena tidak adanya teknik yang mapan untuk memastikan bahwa analisis data lengkap dan tidak memihak. NUDIS atau Non-Numerical Unstructured Data, Indexing, Searching, and Theorizing sangat membantu dalam hal ini. Hal ini merupakan paket analisis kualitatif untuk mengkodekan transkrip wawancara mentah dan mengaitkan kalimat dalam transkrip dengan satu atau lebih tema yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, kelengkapan seharusnya tidak menjadi masalah,
tetapi ketidakberpihakan tetap karena peneliti telah menetapkan kategori untuk pencarian. Penggunaan protokol analitis sistematis seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 1994 meningkatkan kepercayaan pada ketidakberpihakan analisis kualitatif karena satu, menyediakan rantai bukti dari transkrip ke hasil analisis. Kedua, memastikan bahwa semua kasus digunakan dalam evaluasi proposisi data, mencegah eliminasi berbasis pewawancara yang dapat menimbulkan bias yang tidak diinginkan. Ketiga, menyediakan kerangka kerja analitis di mana hipotesis dapat diuji. Silverman 1985 menyarankan tipologi yang terdiri dari 3 pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi. Yang pertama ada antropologi kognitif, penelitian yang berfokus pada kompetensi individu dalam berkomunikasi dalam budaya yang diteliti, yaitu cara para aktor dapat berkomunikasi dan berperilaku sehingga membuat mereka dapat diterima oleh kelompok lainnya. Yang kedua, interaksionisme simbolik, penelitian tentang cara aktor mengubah budaya organisasi tempat mereka terlibat. Studi Preston 1986 tentang pemrosesan informasi manajemen di divisi plastik besar sebagai partisipan pengamat memberikan contoh pendekatan ini. Lalu yang ketiga ada etnometodologi, peneliti yang kurang memperhatikan pendekatan komunikasi dan interaksi dan lebih memperhatikan perilaku sosial para aktor yang terlibat dan interpretasi mereka terhadap hasil. Studi Jason 1982 tentang perilaku anggaran memberikan contoh pendekatan ini dalam literatur akuntansi. Kita dapat masuk ke dalam situasi lapangan dengan sedikit teori untuk dipegang. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan teori sebagai hasil dari temuan kasus awal. Sejumlah metode alternatif telah dirancang untuk mencapai prestasi ini, termasuk grounded theory, Glosser dan Strauss 1967, induksi analitik, Denzin 1970, dan penelitian studi kasus, Bloor 1978. Tanpa berusaha memperdebatkan keunggulan label alternatif, ciri-ciri umum berikut yang muncul yaitu: pertama, definisi fenomena yang diselidiki dengan harapan awal. Yang kedua, penjelasan hipotesis dari fenomena tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan kasus secara berurutan untuk menentukan sejauh mana mereka cocok dengan penjelasan hipotesis. Yang keempat, di mana variasi diamati, dimodifikasi definisi fenomena, karakteristik kasus, dan formulasi ulang hipotesis apapun berdasarkan pengamatan. Yang kelima, pemeriksaan sejumlah kecil insiden fenomena atau kasus untuk mengidentifikasi fitur bersama dan titik varians. Spekulasi tentang alasan untuk terus melakukan pengamatan atau menyimpang kasus. Terakhir, kelanjutan dengan latihan perumusan ulang untuk kasus-kasus berturut-turut sampai model universal dapat dibentuk yang sesuai dengan sejumlah besar pengamat. Oke, kita belajar bersama tentang ground theory. Nah, Glasser dan Saturs pada tahun 1967 berpendapat bahwa teori yang berkembang secara induktif dari penilaian empiris yang sistematis lebih mungkin cocok dengan data. Dengan demikian lebih mungkin berguna, masuk akal, dan dapat diakses. Pendekatan analitik teori ground murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif, dan dirancang untuk menemukan makna laten atau tertanam dalam data. Dalam analisis teori ground murni, teori muncul selama analisis data. Teori yang muncul diuji terus-menerus
terhadap data empiris sampel teoritis lebih lanjut. Nah, ground teori semakin diadopsi sebagai pendekatan kualitatif yang disukai dalam lingkungan studi bidang accounting. Nah, namun perbedaan pandangan berikutnya antara Glaser dan juga Strauss telah menyebabkan kebingungan atas arti istilah yang terlibat dan implikasinya terhadap produser yang dapat diterima. Dalam ground teori telah menjadi metode yang semakin populer di kalangan penelitian kasus akuntansi, meskipun penerimaannya oleh editor jurnal agak lambat. Semakin pentingnya membenarkan perlakuan terpisah dari karakteristik dan juga keuntungan. Nah, bisa dilihat di bawah ini teman-teman. Akibat dan bentuk-bentuk alternatif teori yang membumi telah dikembangkan. Yang pertama adalah pendekatan dasar Glaser dan Strauss tahun 67 dibumbui oleh Glaser, misalnya Glaser tahun 92 yang menekankan pendekatan individual dan gaya pribadi. Nah, yang kedua adalah pendekatan Strauss dan Corbin tahun 90 mengikuti Strauss tahun 98 yang jauh lebih terstruktur dan juga perspektif dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positivis. Seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai analisis protokol verbal. Analisis protokol verbal menurut Saulik tahun 1969 memberikan dasar dalam penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian, di mana dalam latihan penilaian ini akan menggunakan tape recording selama latihan. Isi dari protokol verbal ini memberikan dasar dalam pemetaan proses keputusan dan perilaku pemecahan masalah dalam setiap masalah yang didapat peneliti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.